Mulai ya. Perlu opening ya. Oke, ayo on semuanya, Vika, Vina. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas kami yaitu sosial media dan influencer marketing. Boleh next. Nah, ini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Briana Syafika Prilita, terus ada Shalai Syamasa, ada Rosdiana Damayanti, Vina Ayu Setiawati, dan saya sendiri, Firna Dia Mayaswari. Boleh di next. Nah, ini ada em, topik-topik yang akan kami bahas. Boleh di next. Oke, yang pertama yaitu influencer marketing. Nah, influencer marketing itu adalah strategi yang memanfaatkan individu berpengaruh atau yang kita kenal sebagai influencer. Nah, mereka ini tuh punya banyak pengikut atau followers di sosial media mereka dan pengaruh mereka itu kuat banget dalam mempengaruhi keputusan pembelian audiens mereka. Bedanya sama iklan tradisional itu kalau influencer marketing mereka lebih fokus ke konten yang autentik dan personal, jadi terasa lebih natural buat audiens. Nah, hasilnya promosi itu jadi lebih dekat dan relatable. Boleh next. Nah, ini ada karakteristik influencer marketing. Yang pertama itu kepercayaan dan kredibilitas. Nah, influencer itu dipercaya banget sama audiens mereka. Kalau mereka rekomendasiin sesuatu, audiens mereka tuh sering anggap itu tuh jujur dan apa adanya gitu. Terus yang kedua ada target audiens yang spesifik. Influencer tuh biasanya punya niche tertentu, biasanya ada yang kecantikan, terus makanan, teknologi, atau olahraga. Nah, ini tuh bisa bikin merek bisa lebih tepat sasaran. Terus yang ketiga itu konten yang autentik. Nah, konten yang dibuat influencer itu personal banget, nggak terasa terlalu jualan gitu. Jadi ini yang bikin audiens lebih engage. Terus yang keempat, keterlibatan tinggi, yaitu influencer tuh jago bikin konten yang menarik, entah itu foto, video, atau tulisan. Audiens jadi lebih aktif berinteraksi. Terus yang terakhir yaitu pengukuran hasil yang mudah. Nah, kampanye influencer itu gampang banget diukur, misalkan bisa lewat likes, comment, shares, atau views. Jadi kita bisa tahu seberapa efektif pesan kita nyampe ke audiens. Boleh di next. Nah, ini ada jenis-jenis influencer yang berdasarkan jumlah pengikutnya. Yang pertama itu nano influencer, yang pengikutnya itu sekitar 1.000 atau 10.000. Nah, ini tuh cocok buat promosi yang budget rendah tapi tetap impactful. Terus selanjutnya ada micro influencer yang pengikutnya 10.000 sampai 100.000. Nah, ini tuh biasanya dipercaya karena mereka expert di niche tertentu. Terus yang ketiga ada makro influencer, yaitu yang pengikutnya 100.000 sampai 1 juta. Nah, ini audiensnya lebih luas, cocok buat kampanye yang lebih besar. Terus yang terakhir ada mega influencer yang pengikutnya di atas 1 juta. Nah, biasanya ini tuh lebih ke selebriti atau public figure yang jangkauannya tuh bahkan bisa dari nasional dan internasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan langkah-langkah dalam memilih dan bekerja sama dengan influencer. Nah, yang poin pertama di sini ada identifikasi target audiens. Jadi poin pertama ini tuh eh, kita harus paham dulu siapa sih target audiens kita yang mau kita jangkau. Karena ini penting banget kalau misalkan kita nggak tahu siapa yang mau kita targetin, bakalan susah buat nyari influencer yang cocok sama kita. Misalnya kita itu harus tahu audiens kita itu eh, range umurnya berapa, terus kayak domisilinya di mana, bahkan kayak kita harus tahu lifestyle-nya tuh kayak seperti apa. Contohnya kalau misalkan kita jualan produk skincare nih, terus audiens kita kan pasti mayoritas remaja yang suka make up sama skincarean gitu. Nah, jadi kita itu bisa cari influencer yang beauty enthusiast. Tapi kalau misalkan contohnya audiens kita ibu-ibu yang suka olahraga, jadi kita carinya influencer yang emang eh, kontennya itu yang suka tutor misalkan tutor yoga terus atau workout dan lain-lain dan
dan juga yang suka bagi tips-tips kesehatan gitu misalnya. Jadi kita itu nggak cuma lihat umur sama jenis kelamin, tapi kita juga harus lihat lifestyle dia tuh seperti apa. Nah, yang kedua ini ada analisis kesesuaian merek dan influencer. Jadi, setelah kita tahu audiens kita siapa nih, selanjutnya kita itu harus tahu kalau misalkan brand kita ini cocok sama influencer yang mau kita ajak kerjasama. Ini bukan cuma soal followers, tapi kita itu lebih ke gimana sih si influencer ini sama audiensnya. Kita juga harus lihat apakah value si influencer ini tuh cocok sama value brand kita. Tapi kita juga harus hati-hati sih karena ada banyak nih influencer yang suka asal terima endorse aja padahal produk yang dikirim brand itu kadang nggak sesuai, nggak relevan gitu sama konten si influencer itu. Nah, itu bisa kalau itu terjadi bisa nyebabin kredibilitas si influencer itu menurun bahkan ngaruh juga ke brand kita. Next, ada tinjau engagement dan interaksi pengikut. Jadi pas kita udah milih influencer nih, kita nggak cuma fokus ke jumlah followers aja. Karena kenapa? Karena kalau misalkan followers banyak, nggak selalu berarti efektif gitu. Karena yang lebih penting itu sebenarnya tingkat engagement sama keterlibatan influencer sama si audiens mereka gitu. Jadi engagement juga kita bisa lihat dari likes, komen, dan share si konten-konten influencer itu. Terus, eh tapi nggak cuma kuantitas ya, kualitas komentar juga penting. Kayak apakah audiens mereka ini sering komen-komennya tuh yang suka ngasih masukan atau kayak cuma sekedar komen biasa aja gitu. Kadang influencer ini yang pengikutnya lebih sedikit tapi engagementnya tinggi itu kadang lebih efektif karena kalau misalkan audiens yang benar-benar karena biasanya audiens itu lebih benar-benar terlibat, eh, lebih gampang gitu terpengaruh buat beli atau eh, cobain brand yang di endorse sama si influencer itu. Lalu yang keempat ini ada menganalisis niche dan spesialisasi influencer. Nah, influencer itu kan biasanya punya niche ya atau topik spesifik yang mereka bahas seperti yang tadi dijelasin Virna kayak ada fashion, kecantikan, atau kayak makanan gitu. Nah, ini penting banget buat pilih influencer yang niche-nya itu sesuai sama produk atau layanan brand kita gitu. Misalnya kita jual produk skincare, bakal lebih efektif kalau kita itu kerjasamanya sama beauty influencer gitu daripada influencer yang bahas makanan kan gak nyambung ya. Terus influencer yang di satu niche itu biasanya punya audiens yang lebih loyal sama spesifik. Jadi eh, kalau misalkan pesan kita nyambung sama apa yang sering mereka bahas, peluangnya biasanya lebih besar buat diterima sama audiens mereka. Nah, selanjutnya ada poin kelima buat proposal kerja sama yang jelas. Jadi sebelum ngajak influencer kerja sama, kita tuh pasti harus bikin proposal tuh yang jelas. Isinya apa aja yang kita pengen, kayak mereka bakal bikin konten apa aja, kapan, terus juga di platform mana, sama kompensasinya tuh gimana. Tapi jangan kaku-kaku juga, kasih mereka tuh ruang untuk eksplorasi gaya konten mereka juga. Soalnya biasanya tuh konten yang paling relate sama audiens tuh biasanya datang dari ide mereka sendiri gitu. Terus selanjutnya ada tentukan metode pembayaran dan kompensasi. Yang namanya uang pasti sensitif ya. Jadi dari awal tuh udah harus jelas nih mau bayar mereka tuh gimana. Ada yang sukanya dibayar cash, ada yang maunya barter produk atau mungkin malah sistem komisi. Nah, selama bayaran kita itu fair sama effort yang mereka keluarkan, pasti mereka tuh bakal totalitas nih ngerjain proyek-proyek dari kita. Jadi win-win kan dua-duanya gitu. Next.
Terus selanjutnya ada tinjau hasil dan evaluasi dampak kolaborasi. Jadi setelah kampanyenya nih kelar, jangan lupa juga nih cek-cek hasilnya. Lihat tuh berapa kali kampanyenya tuh diklik, berapa kali yang beli, berapa banyak, terus engagement kontennya tuh gimana. Kalau bisa tuh ngobrol juga tuh sama influencernya buat dapat feedback. Dari situ kita bisa tahu nih apa yang udah oke dan apalagi yang bisa kita improve ke depannya gitu. Terus selanjutnya ada membangun hubungan jangka panjang dengan influencer. Nah, kalau kerjasamanya itu udah sukses, jangan cuma sekali doang dong. Pertimbangin lagi nih buat kerjasama lagi di masa depan. Kalau misal kita sering kerjasama, audiens influencer itu juga makin percaya sama brand kita gitu. Influencernya pun juga pasti lebih nyaman kalau udah terbiasa kerja bareng kita gitu. Lanjut. Nah, di sini kita ada contoh influencer marketing dari Kecap ABC. Jadi kecap ABC itu kan salah satu merek kecap yang terkenal di Indonesia. Dalam campaign terbarunya ini, mereka ini kerjasama sama chef yang terkenal kayak Chef Arnold, dan di sini ada Chef Martin plus sama influencer lainnya. Nah, terus kita pengen bahas strateginya. Yang pertama ini ada kolaborasi dengan chef terkenal. Jadi chef-chef ini tuh bikin resep kayak pakai sorry, chef-chef ini tuh bikin resep pakai kecap ABC, jadi produknya ini terlihat fleksibel dan kredibel. Nah, yang poin kedua ini ada konten media sosial. Jadi mereka ini tuh bikin video masak seru di Instagram mereka yang pas banget buat audiens muda yang cari inspirasi masak. Nah, izin menambahkan juga dari Rosdiana, jadi ada dua poin lagi sebenarnya. Yang pertama, yang ketiga berarti kampanye rasa bersama. Jadi gini, Kecap ABC itu kan bikin kampanye itu seru ya, di mana mereka tuh ngajak para penggemarnya itu buat kirim resep masakan nih, pakai kecap ABC ini. Nah, kalau resep itu keren, bisa dipilih nih buat ditampilin sama chef-chef terkenal. Jadi nggak cuma bikin makanan enak di rumah, tapi juga bikin eksis bareng kecap si ABC ini gitu. Terus yang terakhir itu event live cooking. Jadi mereka juga ada acara masak-masak live bareng influencernya nih. Kalau di sini kan ada fotonya Gary Gary Girianza ya. Nah, itu tuh kayak demo masak langsung gitu, tapi lebih apa ya, ngerasa deket gitu loh, Kak. Karena audiens juga bisa ikut tanya-tanya atau mungkin belajar langsung. Jadinya pengalaman masaknya tuh nggak cuma lewat layar, tapi benar-benar bikin penonton itu ngerasa terhubung sama brandnya. Itu Kecap ABC ini. Next. Selanjutnya di sini ada contoh influencer marketing. Jadi di sini tuh kita pakai tiga contoh. Yang pertama itu ada KLV-nya, Tan Boy Kun, sama Astada. Boleh di next. Kita mau review roti cokro Bludar. Ini yang keju, ini yang Boleh di Nutella, mute ini yang dulu nggak coklat. Acara gini Bang, videonya? kita buka dulu ini. Oke. Jadi KLV-nya itu dia tuh influencer dan selebriti Indonesia yang terkenal karena konten lifestyle, parenting, dan kecantikan. Nah, KLV-nya ini tuh dia terkenal di Instagram dan TikTok, yang dimana dia itu kayak berbagi kesehariannya sebagai ibu muda, terus dia juga kayak ngasih-ngasih tips kecantikan sama pengalaman parentingnya. Nah, gaya komunikasi KLV-nya ini tuh sangat natural dan relatable, yang ngebuat dia itu tuh disukain sama pengikutnya, terutama ibu muda dan wanita yang peduli dengan parenting dan gaya hidup. Nah, terus si KLV-nya ini tuh dia suka ngebuat konten-kontennya itu kayak konten nyiapin bekal untuk anak-anaknya. Terus dia juga suka kayak buat video review makanan sama temennya, sama anak-anaknya juga, kayak contoh yang ada di video ini. Nah, terus si KLV-nya ini tuh sering mempromosikan produk makanan, parenting, dan lifestyle melalui video TikTok atau Instagram Feeds dan Story. Terus kalau video pendek itu biasanya dia kayak yang tadi itu yang nyiapin bekal untuk anak-anaknya, terus dia juga memperkuat kepercayaannya sebagai sumber rekomendasi produk yang berkualitas dan aman untuk keluarga. Terus juga dia tuh aktif menjawab pertanyaan audiens melalui Q&A Instagram atau komentar yang memperkuat keterlibatan audiens dengan brand yang ia dukung. Nah, ini kontennya boleh di ini lagi, boleh di style lagi. Rotinya di sini.
Halangi, bang, bisa. Tuh, tinggal robek gini doang tuh. Pakai ini aja nih. Yummy. Ini nggak dimakan. Cobain, enak banget deh. Hmm. Enak. Bayang. Gimana, enak bang? Ada rasanya enak, makan aja. Nih dikit doang deh. Ini harus cobain, tapi hati-hati panas ya. Oke, selanjutnya di sini ada Tan Boy Kun. Jadi Tan Boy Kun ini dia itu food vlogger yang dikenal melalui konten mukbang dan tantangan makanan yang ekstrim. Biasanya itu kita nonton Tan Boy Kun kan awalnya di YouTube, nah tapi sekarang dia udah mulai aktif di TikTok. Dia tuh juga mempromosikan produk kuliner dengan cara yang menggugah selera, menonjolkan porsi besar dengan tantangan yang pedas. Terus dia juga menampilkan makanan yang sangat menggiurkan. Nah, Tan Boy Kun tuh sering menggunakan YouTube sebagai platform utama untuk mukbang yang panjang. Jadi kayak video mukbang yang dari awal sampai akhir gitu guys. Nah, sedangkan di TikTok dia tuh biasanya cuman kayak ngebagiin konten pendeknya aja. Jadi kayak konten mukbang tapi lebih lebih pendek gitu. Jadi nggak nyampe selesai gitu. Nah, terus reaksi yang antusias saat mencicipi makanan itu yang ngebuat audiens tuh ngerasa terhubung dan penasaran untuk mencoba produk yang dia endorse. Nah, dalam endorsement biasanya Tan Boy Kun itu menggunakan pendekatan yang menghibur dan dia juga suka dengan konsep yang makan besar yang memberikan kesan bahwa produk tersebut itu sangat enak dan memuaskan. Nah, berikut ini adalah contoh konten TikTok dari Tan Boy Kun. Banyak banget yang nyaranin gue buat nyobain tahu hoheng dari Cina ini. Tahu lah mereka apa? Ya. Biar dapat semua nih cabenya nih. So kan tahunya nggak dikasih apa-apa ya. Jadi harus kena cabenya guys biar ada gurih-gurih ini. Oke, selanjutnya influencer yang terakhir itu ada Artada. Ini tuh ada konten creator yang baru-baru di TikTok itu dikenal karena kontennya yang fokus pada review produk makeup dan skincare. Dia ini sering banget bagiin pengalamannya saat menggunakan produk kecantikan dengan gayanya itu yang lucu banget, yang santai dan relatable. Nah, gayanya yang kayak gini tuh buat penonton itu ngerasa seru gitu ngeliat konten-kontennya Artada. Nah, Artada juga ini suka explore berbagai jenis produk kecantikan, mulai dari yang skincare yang dasar sampai makeup yang lebih spesifik gitu. Nah, gaya bahasanya yang jujur ini dan apa adanya gitu berhasil menarik perhatian banyak audiens, terutama bagi Gen Z yang ingin mendapatkan rekomendasi produk yang relevan. Dan kecantikan dari Artada ini sering memilih untuk endorsement karena dia mampu menyampaikan promosi secara natural dan menarik. Artada juga ini dapat menarik perhatian audiens muda yang mencari rekomendasi kecantikan yang relevan. Konten yang seringnya buat itu seperti first impression, review produk, terus tutorial makeup juga menggunakan produk tertentu yang dikemas dengan storytelling yang fun gitu. Meskipun dia nggak aktif di Instagram atau uh, di live Instagram gitu, dia aktifnya cuma di TikTok yang efektif dan sering banget FYP. Atau dia juga ini dikenal sebagai eksplorator tren kecantikan terbaru yang menjadikannya sebagai referensi bagi pengikutnya yang ingin mencoba produk-produk terkini. Nah, dengan kepribadian yang fun ini dan konten yang engaging, Artada ini sukses membangun hubungan yang kuat dengan followersnya dan menjadikan salah satu influencer kecantikan yang banyak diobrolin gitu saat ini. Nah, ini adalah contoh kontennya.
Bukan Mayang, lu gaul di mana Mayang? Zaman sekarang makeup masih luntur, gaulnya di mana Mayang? Jawab. Lu dengerin video gue biar lu gaul kayak gue. Mayang, pertama cari yang coveragenya nendang. Mau cari coverage nendang atau yang ditendang? Bercanda Mayang. Nih Mayang, pakai yang biru biar lu gak dikatain. Nanti abis ini lu dipuja-puja. Lu tunjukin sama semua orang makeup lu kece lu sama gue nanti ya gue mati. Nah, sekian presentasi dari kelompok 5. Jika ada yang kurang-kurangnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.